Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, terpal yang kalian duduki, demi Allah, terpal yang saat ini kalian duduki, terpal yang kalian duduki lebih mulia di sisi Allah daripada kursi-kursi yang diduduki oleh presiden, penguasa ataupun para raja-raja. Saudara-saudara, loh, Beb, kok bisa? Iya, bisa. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, Inna Allah lam yahluk fi wajhil ardi turaban afdal min majlisil ilm. Allah tidak pernah menciptakan di muka bumi sejengkal tanah yang lebih mulia selain daripada tanah yang digunakan untuk mengaji, tanah yang digunakan untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada tempat yang lebih mulia selain daripada tempat yang digunakan untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Abu Aswad Ad-Du'ali radhiyallahu anhu, apa kata beliau? Laisa syai'un a'azza minal ilm. Tidak ada sesuatu apapun yang lebih mulia, yang lebih agung, yang lebih utama selain daripada ilmu. Maksudnya apa? Ilmu itu sendiri, orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang mencari ilmu. Kita duduk di sini, kalian duduk di sini, berkumpul bersama para ulama, para kiai, para ustadz, berkumpul bersama para habaib, dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Apa kata Rasulullah? Man jalasa aliman faka'annama jalasani, man jalasa aliman faka'annama jalasani fi dunya, faman jalasani fid dunya ajlastu ma'i yaumal qiyamah. Apa kata Rasulullah? Siapa orang yang duduk bersama satu orang alim? Ini duduk berkumpul bersama satu orang alim. Bagaimana kalau duduk berkumpul bersama ulama, bersama orang-orang alim? Kata Rasulullah, barang siapa yang duduk bersama orang alim, seakan-akan dia duduk bersama denganku di dunia. Dan barang siapa yang duduk denganku di dunia, di akhirat akan aku dudukkan dia bersama. Ajlastuhu, kata Rasulullah. Rasulullah memakai bahasa ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah. Aku dudukkan dia. Jadi tidak perlu engkau yang mencari Rasulullah, Rasulullah yang cari engkau. Rasulullah dudukkan engkau berada di sampingnya. Kenapa? Karena kadar kedekatanmu dengan Nabi, jarak jauh atau dekatnya engkau dengan Nabi di akhirat, itu menurut kadar kedekatan, kadar jauh atau dekatnya engkau di dunia dengan para pewaris Nabi Muhammad. Siapa? Para ulama. Kadar kedekatan kalian dengan Nabi kelak di akhirat, itu menurut kadar kedekatan atau jarak jauh dekatnya kalian di dunia dengan majelis-majelis seperti ini yang menjadi warisan Nabi Muhammad. Kenapa? Nabi Muhammad tidak mewariskan harta, tidak mewariskan pangkat, tidak mewariskan jabatan, tidak mewariskan tahta, dinar, dirham, hitan, permata, berlian. Bukan itu warisan Nabi. Warisan Nabi majelis-majelis ilmu seperti pada malam hari ini. Sehingga di dunia engkau dekat dengan ulama, dekat dengan para ustadz, dekat dengan para kiai, dekat dengan para habaib, dekat dengan majelis ilmu, dekat dengan majelis zikir, dekat dengan majelis sholawat. Di majelis-majelis seperti ini engkau mengenal Allah, engkau mengenal Rasulullah, engkau mengenal perjuangan Rasulullah, engkau mengenal pengorbanan Rasulullah. Di majelis-majelis seperti ini engkau tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana halal, mana haram, mana batil. Di majelis-majelis seperti ini engkau tahu tata caranya kencing, engkau tahu tata cara beribadah kepada Allah. Kalau bukan karena majelis-majelis ilmu seperti ini, saudara-saudara, engkau buta Islam, engkau buta iman, engkau buta agama, tidak kenal Allah, tidak kenal Rasulullah, tidak kenal Al-Quran. Maka tidak ada majelis yang lebih mulia selain daripada majelis yang menjadi warisan baginda Nabi besar Muhammad. Nah, kalian duduk di sini untuk mengambil warisan Nabi Muhammad. Satu huruf, satu hadis lah yang saya baca, satu hadis saya baca, itu satu huruf, itu warisan Nabi. Kamu pakai, kamu ambil. Saudara-saudara, itu lebih berharga dan lebih bernilai daripada warisan dunia dan seisinya, saudara-saudara. Saya tanya, jawab yang keras. Apakah ada warisan
yang lebih berharga bagi kalian selain daripada warisan Nabi Muhammad? Ada? Ada? Ada warisan yang lebih mahal selain daripada warisan Nabi Muhammad? Ada warisan yang lebih bermanfaat dunia dan akhirat bagi kalian selain daripada warisan Nabi Muhammad? Ada warisan yang bisa menyelamatkan kalian di dunia dan di akhirat selain daripada warisan Nabi Muhammad? Tidak ada, saudara-saudara. Warisan paling mahal, paling berharga, paling bernilai adalah warisan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya jangan pernah bosan untuk duduk di majelis-majelis seperti pada malam hari ini. Saudara-saudara, ini tablik akbar. Jadi saya nggak bahas maulid. Purwakarta mengaji, Purwakarta kota santri. Itu akan saya bahas. Saudara-saudara, ini saya nggak ceramah. Perhatikan. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang namanya santri, pasti ada guru. Nah, baik buruknya santri itu tergantung daripada seorang guru. Maka yang pertama akan saya bahas, bagaimana caranya menjadi seorang muallim, mudarris, dan muaddib. Bukan sebagai seorang penceramah, enggak. Orang kalau ceramah, kalau penceramah gampang. Ustadz-ustadz instan, kiai-kiai instan, habib instan banyak zaman sekarang. Mondok nggak pernah, tahu-tahu udah ceramah, gampang. Tapi kalau muallim, muaddib, mudarris, dia pengajar, pasti dia bisa ceramah. Tapi kalau penceramah belum tentu dia bisa ngajar. Paham? Paham? Nah, bagaimana caranya bagi seorang guru untuk bisa mendidik santri? Pertama, seorang guru tersebut harus memiliki hati yang ikhlas di dalam mengamalkan dan menyampaikan ilmu kepada muridnya tersebut. Loh, kok bisa, Beb? Ya. Ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal. Wah, yang santri kayaknya perempuan ini, bukan yang laki. Kalau di sini nggak ada santri, saya nggak bahas santri ini. Di sini santri semua nggak? Pleret ini yang saya tahu, pleret tempatnya santri. Hah? Masa yang jawab? Ayo, ala inna fil, ikut saya, ala. Kurang keras, ala. Inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal galab. Ketahuilah, kurang keras, ketahuilah, ingatlah, di dalam tubuh kita ada segumpal daging. Kalau daging itu baik, maka baik seluruh anggota tubuh. Kalau daging itu rusak, maka rusak seluruh anggota tubuh. Ketahuilah, ingatlah, daging itu adalah hati. Paham? Jadi biar manis ya, pulang ke dia bawa ilmu. Paham siap? Ya, pulang dari sini bawa ilmu, jangan nggak bawa apa. Jadi kata Rasulullah apa? Dalam diri kita manusia ini ada segumpal daging. Kalau daging itu baik, seluruh anggota tubuh bakal baik. Kalau daging itu rusak, seluruh anggota tubuh bakal rusak. Apa daging itu? Kurang keras apa? Apa? Hati ini roksul jawareh. Hati ini adalah kepala daripada seluruh anggota tubuh, bawahir wal bawatin. Baik anggota tubuh tohir atau anggota tubuh batin. Itu kepalanya hati, pemimpinnya hati. Idza taghayyarur ru'us
taghayyarul mar'us. Kalau pemimpinnya rusak, maka yang dipimpin pun akan rusak. Jadi kalau hati udah rusak, maka seluruh anggota tubuhnya bakal rusak, saudara-saudara. Nah, pertanyaannya, baik buruknya hati itu tergantung dari apa? Kan itu pertanyaannya, benar nggak? Ini kita lagi ngaji, sekali lagi, ini kita lagi ngaji. Tahu baik buruknya hati dari mana? Tahu? Tahu? Hah? Enggak? Kalau nggak tahu, saya kasih tahu. Kalau tahu, saya kasih tahu. Nggak tahu? Baik buruknya hati tergantung dari makanan yang masuk, saudara-saudara. Sebab kenapa? Hati itu dia tumbuh dari makanan. Kalau yang masuk nafkah halal, ya, nafkahnya halal, nafkah thayyibah. Yang masuk adalah nafkah-nafkah yang halal, dari cara yang halal, makanan yang halal, makanan yang baik, minuman yang halal, minuman yang baik. Hatinya tumbuh menjadi hati yang baik, sehingga ketika hati itu memompa darah ke mata, matanya akan memandang perkara-perkara yang baik. Ketika hati itu memompa darah ke telinga, telinganya akan mendengarkan hal-hal yang baik, akan mendengarkan nasihat Al-Quran, mendengarkan zikir, tahlil, tahmid. Ketika hati itu memompa darah ke lidah, lidahnya akan berkata yang baik, berkata yang jujur, berkata yang benar. Ketika hati itu memompa darah ke tangan, tangannya akan melakukan hal-hal yang baik, menolong orang, memberi makan orang yang kelaparan, memberi pakaian orang yang telanjang. Ketika hati itu memompa darah ke kaki, kakinya akan melangkah ke tempat-tempat yang baik. Begitupun sebaliknya, saudara-saudara. Makanya lihat bagaimana waroknya ulama-ulama zaman dulu, bagaimana waroknya guru-guru zaman dulu. Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu, Sahibul Majmu', beliau yang bikin kitab Majmu', Syarah Muhaddab. Kitab Muhaddab itu kitabnya Al-Imam Syairazi, disarahkan oleh beliau, namanya kitab Al-Majmu'. Beliau juga yang ngarang kitab Minhajul Talibin. Nah, Al-Imam An-Nawawi, beliau tidak pernah mau makan apel, tidak pernah mau makan apel yang berasal dari daerah beliau. Kenapa? Karena apel-apel yang ada di daerah beliau itu ditanam di lahan-lahan milik pemerintah. Coba bayangkan. Al-Imam Sufyan As-Tsauri, siapa yang nggak kenal beliau? Selama bertahun-tahun Imam Sufyan As-Tsauri, beliau nggak mau minum air Zam-Zam. Padahal minum air Zam-Zam hukumnya sunnah. Ditanya, ya Imam, kenapa kau tidak mau minum air Zam-Zam? Apa jawab beliau? Andaikan saya punya gayung sendiri. Maksudnya, andaikan saya punya gayung sendiri. Maksudnya apa ya Imam? Gayung yang disediakan di sumur Zam-Zam adalah gayung milik sultan, milik penguasa. Makanya saya tidak mau minum. Andaikan saya punya gayung sendiri, pasti saya akan minum air Zam-Zam tersebut. Ini baru namanya warok. Bagaimana waroknya? Al-Imam Syairazi. Al-Imam Syairazi, beliau tidak pernah mau makan sayuran yang berasal dari Damaskus. Kenapa? Karena sayuran-sayuran yang berasal dari Damaskus itu ditanam di lahan-lahan yang tidak ada kepemilikannya. Jadi yang syubhat saja beliau jaga, apalagi yang haram. Imam Hanafi, siapa yang nggak kenal Imam Hanafi? Selama 7 tahun beliau nggak mau makan kambing. Kenapa? Semenjak kambing milik Baitul Mal di Kufah hilang, selama itu beliau nggak mau makan kambing. Kenapa? Karena beliau takut kalau beliau makan kambing, ternyata kambing yang beliau makan itu adalah kambing milik Baitul Mal di Kufah yang hilang. Sampai beliau nanya ke tukang kambing, biasanya kambing itu umurnya berapa lama? Ya paling 7 tahun ya Imam. Maka selama 7 tahun beliau tidak makan kambing, sampai benar-benar hati beliau yakin kambing milik Baitul Mal yang hilang itu telah mati, baru beliau mau makan kambing. Nah, seperti inilah waroknya mereka. Mereka menjaga hati mereka untuk masuk makanan-makanan yang syubhat, saudara-saudara. Nah, begitupun seorang guru. Guru kalau mau ilmu itu masuk kepada santri, hendaknya dia tazkiyatun nafas, tathhirul qulub, bersihkan benar-benar dia punya hati, baik dari makanan haram, nafkah haram,
Dari yang syubhat aja harus dia jaga, apalagi dari yang haram. Agar apa? Agar ilmu yang ia sampaikan bisa masuk ke dalam hati murid-muridnya, hati para santri. Syai'ul ladzi yakhruju minal qalb wa yadkhulul qalb. Sesuatu yang keluar dari hati pasti masuk ke dalam hati, saudara-saudara. Ada orang ceramahnya lembut tapi tak masuk ke hati. Saya tanya, kalau saya berusaha masuk ke hati enggak? Kan saya keras. Kan keras suara saya, nggak lembut kayak yang lain. Emang masuk? Masuk. Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau punya anak. Satu waktu anak beliau lagi ngajar. Anak beliau ngajar menceritakan azab neraka, siksa kubur, bagaimana azabnya Allah, murka Allah. Semua yang ada di situ biasa-biasa saja. Tapi ketika abahnya datang, Syekh Abdul Qadir Jailani datang, Syekh Qadir Jailani berkata, ketahuilah wahai jamaah sekalian, semalam istriku memasak ikan, kemudian ikan itu dimakan oleh seekor kucing. Semua jamaah nangis, saudara-saudara. Bingung anaknya. Anaknya nanya, wahai ayah, aku menjelaskan azab kubur, murka Allah, siksa neraka, mereka nggak ada yang nangis. Tapi waktu ayah menjelaskan, ayah cuma ngomong, semalam istriku memasak ikan, kemudian ikan itu dicuri oleh kucing. Mereka semua nangis. Apa ini yang terjadi? Apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani? Engkau menyampaikan tadi bukan dari hati, makanya tidak sampai ke hati mereka. Tapi aku, walaupun hanya mengucapkan kalimat-kalimat itu, tapi yang aku sampaikan dari hati, sehingga sampai ke dalam hati mereka. Jadi ini yang pertama. Yang pertama, seorang guru harus menyampaikan ilmu itu benar-benar ikhlas dari hati. Seorang guru, ya, seorang guru, karena santri sama guru akan pernah bisa dipisah. Seorang guru harus benar-benar bisa menghidupkan pondok pesantren, jangan cari hidup dalam pondok pesantren. Seorang guru harus menghidupkan dakwah, menghidupkan ajaran Islam, bukan mencari hidup dalam dakwah dan mencari hidup dalam ajaran Islam. Paham? Ya, ini guru dulu, baru nanti saya bahas santrinya bagaimana kepada guru. Ini yang pertama. Paham? Jadi yang pertama apa? Apa? Paham dong. Yang pertama apa? Iya, guru itu harus apa? Hatinya harus ikhlas. Udah ya? Paham? Yang kedua, agar bisa menciptakan, melahirkan santri-santri yang berkualitas, seorang guru harus memberikan pemahaman ilmu sesuai kapasitas bagi si murid untuk menerima ilmu-ilmu tersebut. Paham nggak? Jadi si guru ini kalau lagi mau ngajar, dia itu harus menyampaikan sesuai dengan kapasitas si murid ini untuk menerima ilmu itu. Jadi jangan seumpama anak kelas 3, anak kelas 1, dia memberikan pemahaman dengan pemahaman yang harusnya dia berikan kepada anak kelas 3. Ya nggak nyambung. Nyambung nggak? Saya kasih contoh, mau? Mau? Oke. Anggap sebelah sini anak kelas 1, ya. Sebelah sini kelas berapa? Kelas 1. Nanti kalian lihat, perhatikan, hadisnya sama, cuma cara saya menyampaikannya itu berbeda. Ini anak kelas 1. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Itu hadis semua kita tahu. Saya jelaskan ke anak kelas 1. Anak-anak, ketahuilah innamal a'malu binniyat. Segala amal perbuatan itu tergantung pada niat. Perbuatan kalian, amal kalian, ibadah kalian tergantung pada niat. Allah Subhanahu wa ta'ala lebih dulu melihat niat seseorang daripada amal.
Bukan berarti Allah nggak melihat amal. Allah melihat amal, tapi Allah lihat niat dia dalam beramal itu apa. Itu yang lebih dulu, baru Allah lihat amalnya. Makanya ada hadis, niatul mukmin khairun min amali. Niat seorang mukmin lebih utama, lebih baik daripada amal ibadahnya. Maka niatkan segala sesuatu karena Allah dalam melakukan hal apapun. Perkara-perkara mubah, kalau kau niatkan karena Allah, kau akan mendapatkan pahala. Saya tanya, makan dapat pahala nggak? Enggak. Tapi kalau kalian makan, ya Allah saya niat makan agar saya kuat untuk beribadah. Niat untuk ibadah, makan kalian dapat pahala. Mandi dapat pahala nggak? Kecuali mandi sunnah Jumat, mandi wajib. Tapi kalau kalian mandi setiap hari, kalian niat, saya niat mandi agar badan saya badan saya segar untuk beribadah. Mandi kalian dapat pahala. Tidur, ya Allah saya tidur, saya mau niat agar untuk mengistirahatkan badan saya agar bangun saya bisa kuat untuk beribadah kepadamu. Tidurmu dapat nilai ibadah. Jadi semua tergantung daripada kau punya niat. Itu penjelasan saya kepada anak kelas 1. Paham nggak yang kelas 1? Sekarang naik tingkatan kelas 2. Nah ini kelas 2 nih ya. Kelas 2, perhatikan hadisnya tetap sama. Innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Ketahuilah wahai anak-anakku, sesungguhnya segala amal perbuatan tergantung pada niat, dan seseorang akan mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya. Jikalau engkau niat karena Allah, maka Allah yang akan memberikan balasan. Apa balasan dari Allah? Rahmat, kasih sayang, pahala, sorga. Apa balasan dari Rasulullah? Syafaat. Rasulullah di akhirat akan memberikan syafaat. Maka niatkan segala sesuatu untuk beribadah kepada Allah. Niatkan segala sesuatu untuk niat yang baik. Niat karena Allah, niat karena Rasulullah. Niat yang baik itu sebelum engkau melakukan kebaikannya, maka engkau telah mendapatkan pahala daripada niat itu. Satu contoh, nanti malam saya mau niat sholat tahajud, belum melakukan sholat tahajud, tidak dapat pahala duluan. Pahala apa? Pahala niat. Kalau melakukan sholat tahajudnya dia lakukan, maka dia mendapatkan pahala. Pahala apa? Pahala amal. Jadi dia dapat 2 pahala. Andaikan dia tidak jadi karena unsur, tetap dia dapat pahala. Pahala apa? Pahala nih. Makanya dulu ada Imam Al-Habib Ahmad Al-Muhdar. Beliau itu setiap mau berangkat ke warung, ke tokonya, itu beliau punya notes, buku catatan. Di situ beliau tulis 100 niat yang baik. Hari ini saya mau sedekah, hari ini saya mau sholat sunnah di masjid ini, hari ini kalau ada duri di jalan saya mau angkat, hari ini. Beliau bikin 100 niat yang baik. Tapi kan nggak mungkin semuanya beliau lakukan, paling hanya 10, 15. Tetapi beliau mendapatkan pahala dari semua apa-apa yang beliau niatkan tersebut. Jadi niatkan segala sesuatu dengan niat yang baik. Agar apa? Agar engkau mendapatkan balasan dari Allah. Sebab nanti banyak orang-orang kelak di akhirat, mereka datang kepada mereka berkata, ya Allah, aku sholat karenamu ya Allah. Apa kata Allah? Kata, bohong kamu, dusta kamu. Kamu sholat bukan karena aku. Kamu sholat agar orang bilang kamu ahli ibadah. Kamu sholat agar orang bilang kamu rajin sholat. Niat kamu bukan aku, kata Allah. Maka kamu tidak mendapatkan apa-apa dari aku. Maka kamu, bisakah kamu mendapatkan pahala daripada orang yang kamu tujukan untuk kamu ibadah itu? Kamu niat sholat untuk dipuji orang, apakah bisa orang itu kelak di akhirat memberikan balasan kepadamu? Gak bisa. Sama nggak penjelasan untuk anak 1 dan anak kelas 2? Sama nggak? Lebih tinggi mana? Sekarang mau yang kelas 3? Mau yang kelas 3? Mau nggak? Saya mau ngaji. Mau? Kalau ke kelas 3 beda lagi. Saya bawa hadis yang tadi, innamal a'malu binniyah sampai akhir. Tapi sebelum saya jelaskan, saya bilang ini hadis asbabul wurudnya,
ada asbabul wurud. Asbabul wurudnya dulu ketika Rasulullah SAW mendapatkan perintah dari Allah untuk hijrah dari Makkah ke Yasrib atau Madinah, semua sahabat mengikuti perintah Allah dan perintah Rasulullah, kecuali ada satu sahabat yang dimana dia niat untuk pergi ke Madinah. Itu niatnya bukan mengikuti perintah Allah dan Rasul, tapi untuk menikah dengan seorang wanita yang bernama Ummu Qais. Makanya laki-laki tersebut diberi lakop Muhajir Ummu Qais, orang yang berhijrah karena Ummu Qais. Ketika Rasulullah mendengar hal tersebut, langsung Rasulullah marah. Langsung Rasulullah sampaikan hadis tersebut, innamal a'malu binniyat, segala amal perbuatan itu tergantung pada niat, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Faman kanat, perhatikan kata-kata ini, faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih, siapa orang yang hijrahnya karena Allah dan Rasul. Apa maksudnya hijrah? Hijrah di sini mewakili amal-amal ibadah yang lain. Maksudnya bukan cuma hijrah aja, tapi maksudnya hijrah di sini faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih, faman kanat salatuhu ilallah wa rasulih, faman kanat shadaqatuhu ilallah wa rasulih, faman kana hajjuhu ilallahi wa rasulih, faman kana saumuhu ilallahi wa rasulih. Jadi hijrah di sini mewakili seluruh amal-amal ibadah yang lain. Jadi maksudnya bukan hijrah saja, tapi barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul, barang siapa yang sholatnya karena Allah dan Rasul, barang siapa yang puasanya karena Allah dan Rasul, barang siapa yang sedekahnya karena Allah dan Rasul, amal ibadahnya semua karena Allah dan Rasul, maka Allah dan Rasul yang akan memberikan balasan. Jadi hijrah di sini mewakili seluruh amal-amal ibadah yang lain. Itu pelajaran buat anak kelas 3. Paham? Mau lanjut kelas 4, kelas 5, sampai kelas 6, sampai takhusus. Jangan, nggak cukup waktunya. Kan sudah bilang cuma sebentar. Kita kan ngaji. Betul? Paham? Itu yang kedua. Jadi yang kedua, seorang guru harus apa? Memberikan pemahaman kepada santri sesuai dengan kadar daripada santri itu untuk menerima ilmu tersebut. Yang ketiga, masalah kitab. Nah, ini. Jadi kitab-kitab itu ada urutan-urutannya, ada tartib-tartibnya. Ya, ada tartib-tartibnya. Maka sesuaikan dengan tartib-tartib itu. Contoh, kamu mau belajar fikih, apa kitab? Jangan ada santri baru masuk pesantren langsung diajarin Fathul Muin. Salah. Santri baru masuk nggak ngerti fikih sama sekali, langsung dikasih takrib. Salah. Kasih dia mabadi fikih juz 1, juz 2, mabadi udah, baru Safinatun Najah. Safinatun Najah syarahnya mau pakai Kasyafatus Syuja, Syekh Nawawi atau Nailur Roja. Nanti udah, baru naik lagi Muqaddimatul Hadramiyah. Nanti naik lagi takrib, nanti naik lagi Yakut, nanti naik lagi Fathul Muin, naik lagi Umdatus Salik. Terus naik lagi Minhajul Talibin Imam Nawawi, naik lagi Ar-Risalah Ibn Mukri, atau kalau mau lebih detail lagi Al-Wajiz Al-Wasid Imam Ghazali yang langsung ke Al-Um. Jangan santri baru masuk langsung dikasih Imriti, salah. Santri baru masuk langsung dikasih Alfiyah, salah. Santri baru masuk kasih dia Awamil, kan begitu tartibnya, bener nggak? Habis Awamil baru Jurumiyah, habis Jurumiyah Mutamimah, Imriti, bisa dibarengin tuh sama Alfiyah atau nggak Kawakib. Nanti syarahnya tinggal syarah Ibn Agil atau syarah-syarah yang lain. Begitupun dalam ilmu-ilmu yang lain. Pelajari semua ilmu hadis, mustalah hadis, takhrij hadis, ilmu tarjih wa ta'dil, ilmu tafsir, ada tafsir bil ra'yi, ada tafsir bil dirayah, ada tafsir bil ma'thur, nahwu, sharaf, i'rab, i'lal, insya, balaghah, bayan, ma'ani, mantik, arud, syair, lughah, sirah, tarikh. Pelajari itu semua agar benar-benar menjadi santri, bukan cuma bisa ceramah doang. Kalau cuma bisa ceramah ya, panggil kemari badut
badut yang nggak ngerti apa-apa. 1 minggu ikut saya ajari dia, 1 minggu dia bisa langsung jadi penceramah. Jadi santri itu nggak begitu, saudara-saudara. Santri itu kau harus benar-benar belajar. Kau harus telan pahitnya belajar. Kau harus telan pahitnya menuntut ilmu. Bukankah Imam Syafi'i berkata dalam diwannya, siapa yang nggak tahu? Kalau santri pasti tahu diwan ini, pasti tahu perkataan ini. Man lam yadhuk dzullat ta'allumi sa'atan tajarra'a fi dhullil jahli tula hayati. Man lam yadhuk dzulla au burro, barang siapa yang tidak menelan, tidak merasakan pahitnya, pahitnya, hinanya menuntut ilmu sesaat, maka dia akan menelan pahitnya, hinanya bodoh seumur hidupnya. Berarti Imam Syafi'i mengajarkan kalau jadi santri itu jadi santri itu nggak enak. Kalau mau enak jangan jadi santri, jadi artis TikTok enak. Namanya jadi santri nggak enak, ibu-ibu. Jadi santri harus siap capek, harus kuras tenaga, kuras pikiran, ngaji, taklim, murojaah, mutolaah. Saya dulu zaman mondok nggak ada uang buat beli balsem, itu pakai cabe. Kita giniin mata kita nih, biar bisa murojaah, biar bisa mutolaah. Kau udah ngantuk. Bagaimana para ulama-ulama zaman dulu? Al-Imam Jarir ibn Hashim selama 15 tahun beliau belajar di bawah cahaya bulan. Kenapa? Nggak punya uang untuk beli lentera. Para ulama-ulama ahli nahwu zaman dulu dalam kitab Illahul Ruwat ala Anba'in Nuhat dijelaskan, ulama ahli nahwu zaman dulu kalau mau belajar mereka masuk ke dalam jadi kalau mau ke rumah gurunya itu, seumpama rumah gurunya di sana, mereka itu harus masuk kayak lubang, kayak goa, mereka harus masuk ke goa tersebut. Nah, semakin dalam goa itu semakin sempit, sehingga ketika mereka keluar dari goa sampai depan rumah gurunya, semua kulit-kulit mereka terkelupas, kulit-kulit mereka semuanya sobek sekarang. Coba saya tanya, jawab semua. Ketika kalian pengen menikmati keindahan gunung, apakah kalian tidak lelah untuk mendakinya? Capek nggak daki gunung? Berarti syarat untuk menikmati keindahan gunung harus lelah, harus mendaki. Kalian pengen mutiara yang indah, maka kalian harus basah, harus menyelam. Agar apa? Agar mendapatkan mutiara yang indah. Tahu kayu gahru? Kayu gahru tahu? Kayu gahru itu kalau dicium, ibu-ibu, kalau dicium gini nggak wangi. Kayu gahru kalau dicium nggak wangi. Tapi kalau kayu gahru itu dikasih bara, dia bercumbu dengan bara, dia rela menahan panasnya sang bara, baru wanginya tersebar, baru wanginya tercium. Begitupun para penuntut ilmu. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Zalaltu taliban fa'azastu matluban. Aku hina ketika mencari ilmu, aku hina ketika menjadi pencari, kemudian aku mulia ketika aku menjadi orang yang dicari ilmunya. Jadi nggak ada orang ngaji jadi santri enak, itu nggak ada, saudara. Jadi santri harus siap capek, siap lelah, ya, siap dalam semuanya. Nah, santri, jikalau kalian pengen dapat ilmu, dengan apa? Belajar. Al ilmu bita'allum. Ilmu didapatkan dengan belajar. Laisal mar'u yuladu aliman. Tidak ada seseorang dilahirkan dalam keadaan berilmu. Nggak ada. Bapak ente kiai, kakek ente kiai, bapak ente ustad, kakek ente ustad. Kenapa? Beliau belajar. Ente walaupun anak kiai, walaupun anak ustad, walaupun anak habib, tapi kalau nggak belajar, maka nggak bisa jadi orang yang berilmu. Karena ilmu didapat bukan dengan garis keturunan. Ilmu didapatkan hanya dengan banyak orang berilmu, banyak alumni-alumni pondok pesantren. Kamin syajarin laisa bimusmirin. Berapa banyak daripada pohon-pohon, tetapi sedikit yang berbuah. Banyak orang berilmu, banyak alumni pondok pesantren, tapi sedikit
yang dimana ilmunya bermanfaat dan barokah. Kenapa? Karena mereka nggak tahu cara dapat barokah ilmu itu dari mana. Kalau cara mendapatkan ilmu dari belajar, al ilmu bitta'allum, al barokat wal manfaat bil khidmat. Barokahnya ilmu, manfaatnya ilmu bisa kalian dapatkan dengan khidmat kepada guru. Khidmat kepada guru itu adalah cara untuk kalian mendapatkan keberkahan, untuk kalian mendapatkan manfaat daripada ilmu. Nah, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita berada di akhir zaman. Fitnah di mana-mana. Kerusakan di mana-mana. Maka satu-satunya benteng bagi NKRI, baik masa sekarang atau di masa yang akan datang, benteng NKRI adalah para santri, saudara-saudara. Nah, santri-santri di daerah-daerah, santri-santri di tempat-tempat itu tergantung tempatnya. Santri-santri itu tergantung tempatnya. Kalau tempatnya tempat kemusyrikan, kalau tempatnya tempat banyak berhala, tempatnya tempat banyak patung, kotanya kota kemusyrikan, kota maksiat, maka sedikit daripada santri-santri itu yang akan mendapatkan manfaat dan barokah daripada ilmu, saudara-saudara. Jangan harap Purwakarta bisa menjadi kota santri selama masih banyak kemusyrikan di kota Purwakarta, saudara-saudara. Jangan harap. Jangan harap, potong lidah saya. Mungkin kalau Ustadz saya jawaban nggak berani untuk nyebut nama. Kalau saya sebut Deddy Mulyadi, saudara-saudara. Kenapa Jokowi aja saya sebut, apalagi Deddy? Betul? 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 Saya nggak ada urusan, saya nggak ada urusan. Nggak ada urusan saya. Iblis saya makan kok. Deddy lagi. Dengar-dengar mau nyalon gubernur dia. Mau nyalon dia ya, dengar-dengar. Kalau dia sampai jadi gubernur, kemarin Purwakarta jadi kota kemusyrikan. Kalau dia sampai jadi gubernur Jawa Barat, maka Jawa Barat akan dia bikin jadi apa? Jadi daerah yang penuh dengan kemusyrikan, saudara-saudara. Makanya yang kayak begitu harus ditumbang, harus ditumbang. Bodoh amat, terserah. Kalian mau bilang saya apa, kayak terserah. Kenapa? Saya tidak rela. Saya bukan orang Jawa Barat, saudara-saudara. Saya orang Sulawesi, tapi saya tinggal di Jawa Barat. Di mana saya ditinggal, di situ saya junjung, saudara-saudara. Di mana saya tinggal, jangankan tinggal, di mana kaki saya berpijak, maka di situ semua adalah saudara-saudara saya. Siapapun mereka, siapapun agamanya, apapun rasnya, apapun sukunya, apapun warna kulitnya, selama kaki saya menginjakkan kaki, kaki saya menginjak di tanah Indonesia, dimanapun wilayahnya, dimanapun kabupatennya, dimanapun kotanya, dimanapun daerahnya, maka saya akan berada di pihak rakyat untuk membela rakyat sampai titik darah penghabisan, saudara-saudara. Allahu Akbar. Siap lawan kemusyrikan, siap lawan kemusyrikan, siap lawan kemusyrikan. Allahu Akbar. Enak aja mau jadiin Purwakarta kota kemusyrikan, udah dijadiin malah. Jangan. Purwakarta kota apa? Banyak anak buahnya, nggak ada urusan. Bahkan nggak ada urusan. Barmin Smith nggak ada urusan. Saya udah gak ada urusan, saya gak peduli. Saya mau masuk penjara kayak udah gak ada urusan. Masuk penjara, masukin saya penjara. Pulang dari sini penjarakan saya. Saya gak ada urusan, saudara. Mau masuk penjara, ya saya 13 kali masuk penjara. Keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Kenapa? Karena saya membela rakyat. Yang saya bela rakyat yang susah, rakyat yang kelaparan, rakyat yang ditipu, rakyat yang dibohongi, rakyat yang tidak disejahterakan. Itu yang saya bela, sehingga saya keluar masuk penjara.
Makanya bagi saya sudah bosan, saya sudah muak melihat ketidakadilan bagi rakyat, melihat penyengsaraan rakyat, melihat penyesatan rakyat, melihat kesewenang-wenangan pemerintah kepada rakyat. Makanya saya sudah bosan. Saya tidak peduli mau kalian penjarakan, mau kalian tembak, mau kalian racun, mau kalian bunuh, saya tetap akan tegak berdiri, berada di pihak rakyat, membela rakyat sampai titik darah penghabisan, saudara-saudara. Siang keluar penjara, malam ceramah, besoknya ditahan lagi. Jadi jangan ancam saya dengan penjara, jangan ancam saya dengan penjara, jangan ancam saya dengan kematian. Karena bagi saya mati untuk bangsa, mati untuk agama, mati untuk rakyat, kematian itu adalah hari raya bagi saya, saudara-saudara. Jangan pernah ancam kami. Jiwa kami jiwa pejuang, dimanapun diletakkan tetap kami akan bertahan. Kami tidak peduli seberapa besar ancaman, hukuman, tuntutan, kami tidak peduli. Penjara yang kalian anggap menakutkan bagi kami adalah permainan. Penjara yang kalian anggap neraka bagi kami adalah sorga. Kami tetap akan menegakkan kepala. Kami akan melawan para koruptor-koruptor, para pengkhianat-pengkhianat bangsa. Kami akan tegak berdiri melawan mereka, tidak akan berhenti sampai mati, tidak akan mundur walaupun harus hancur, saudara. Allahu Akbar. Indonesia merdeka, 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 merdeka. Allahu Akbar. Kalau Ustaz Said Joban masih malu-malu ngucap nama. Kalau saya nggak ada urusan, betul? Tuh kan, mau bahas apa jadi bahas kemana? Dibilangin mau ngaji, Anda mau ngaji. Udah paham tadi ya? Paham ya? Paham? Terakhir sebelum saya tutup, semua ikuti saya yang keras. Ini hadis penting ini. Semua ikuti saya yang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo santri kurang keras suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Alaikum bisidqi. Alaikum bisidqi. Fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaknya kalian berlaku jujur, karena kejujuran membawa kalian kepada kebaikan, dan kebaikan membawa kalian kepada sorga. Wa iyyakum wal kadhib, wa iyyakum wal kadhib, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujur yahdi ilan nar. Dan janganlah kalian berdusta, berbohong, berlaku curang, berlaku tidak adil. Karena ketidakjujuran, kebohongan, kepalsuan, kemunafikan, kecurangan dapat membawa kalian kepada kerusakan, dan kerusakan membawa kalian kepada neraka. Jadi jelas Rasulullah sampaikan. Kata Rasulullah, hendaknya kalian berlaku jujur dalam berucap, jujur dalam berbuat. Karena apa? Karena kejujuran bisa membawa kepada kebaikan, membawa kepada surga. Sebaliknya kata Rasulullah, jangan kalian itu jangan berbohong, baik dusta, baik bohong, baik khianat berupa ucapan atau
kalian berdusta, kalau kalian berbohong, kalau kalian berlaku curang, kalau kalian khianat, itu akan membawa kalian kepada kerusakan, saudara-saudara. Saudara-saudara, saya melihat bangsa kita ini, rakyat kita ini banyak yang sengsara, betul? Betul? Nggak usah deh, saya tanya masyarakat Purwakarta yang hadir di sini. Kalian merasa senang apa susah dengan keadaan-keadaan ini? Senang apa susah? Senang apa susah? Kurang keras, senang apa susah? Bahagia apa menderita? Bahagia apa menderita? Sembako naik enggak? Sembako naik enggak? Pengangguran banyak enggak? Banyak enggak? Tahu sebab apa? Tahu sebab apa? Sebab Indonesia dipimpin oleh presiden yang suka berdusta, yang suka berbohong, yaitu Jokowi, sehingga dia membawa bangsa dan rakyat menuju kepada kehancuran, saudara-saudara. Semua ini gara-gara Jokowi, betul? Betul. Jokowi mukanya polos, rakyat tertipu, betul? Kasih janji-janji palsu sama rakyat. Cuma hanya gara-gara masuk gorong-gorong ini, rakyat bilang, oh, Masya Allah, ini presidennya sederhana, merakyat. Masuk gorong-gorong, keluar jadi presiden. Saya berjanji memakmurkan rakyat, mensejahterakan rakyat, tapi rakyat mana yang makmur? Rakyat mana yang sejahtera? Rakyat engkau bohongi, rakyat engkau tipu. Berapa banyak rakyat yang mati di masa jabatanmu? Berapa banyak rakyat pengangguran, rakyat menderita di masa jabatanmu? Maka saya sampaikan, wahai Jokowi, di akhir masa-masa jabatanmu, minta maaf kepada rakyat, kepada bangsa, kepada rakyat Indonesia atas perbuatan-perbuatan durhaka yang engkau lakukan kepada bangsa dan rakyat Indonesia, saudara-saudara. Jangan sampai nanti di akhirat Jokowi datang bawa pahala sholat, pahala puasa, itu pun kalau ada, Allah nggak tahu saya. Saya prasangka baik aja. Dia datang bawa pahala sholat, pahala puasa, pahala haji, pahala sodakoh. Tapi nanti akan di akhirat karena kebohongannya, kedustaannya, karena khianat sama rakyat, sehingga kelak di akhirat engkau akan menjadi khasir, menjadi muflis, orang yang rugi, orang yang bangkrut. Nanti engkau akan dituntut oleh rakyat. Jangankan di akhirat, lihat aja nanti ini, kalau masih terus-terusan seperti ini, bisa-bisa nanti di akhir masa jabatanmu, kelak tinggal beberapa minggu lagi, saudara, engkau kelar jadi presiden, rakyat marah, bisa jadi seluruh rakyat turun ke jalan untuk mengadili Jokowi dan dimasukkan ke dalam penjara atas kelakuan dia dan kebohongan dia kepada rakyat Indonesia, saudara-saudara. Betul? Betul? Masyarakat Purwakarta semuanya siap melawan kezaliman? Siap melawan kezaliman? Kurang semangat, siap melawan kezaliman? Siap melawan kemaksiatan? Siap melawan pejabat zalim? Siap melawan pejabat yang zalim? Siap melawan pejabat munafik? Sebab zaman sekarang ini, saya kasih tahu sama kalian, pejabat-pejabat sekarang butuh sama rakyat kalau ada maunya doang. Benar apa salah? Mohon maaf, saya ini orangnya nggak bisa, Pak calon wakil bupati. Saya orang berpihak kepada rakyat, bukan berpihak kepada siapapun. Jadi saya nggak bisa untuk muji-muji pejabat, itu saya nggak bisa. Dan saya nggak pernah diajarkan. Bahar bin Smith terlahir tanpa bisa diajarkan bagaimana cara untuk memuji para pejabat. Saya ngomong apa adanya. Banyak yang butuh sama rakyat kalau ada maunya doang. Pencalonan mulai dari bawah, pencalonan RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, presiden, anggota dewan, calon-calon DPR. Kalau giliran mau pencalon apa masa-masa kampanye, yang nggak pakai jilbab atau pakai jilbab. Banyak nggak ya begitu? Banyak nggak? Banyak nggak?
Jilbab dibikin kayak warung, buka tutup, buka tutup, buka tutup. Mau pencalonan, datang ke ulama-ulama, datang ke kiai-kiai, datang ke habib-habib, datang ke pondok-pondok pesantren, datang ke masjid-masjid, menunjukkan ini loh saya bertakwa, ini loh saya islami. Awalnya doang udah jadi lupa sama rakyat. Yang makmur bukan rakyat, yang sejahtera bukan rakyat, yang makmur asing, yang makmur perutnya sendiri, yang makmur partai politiknya. Kita bangsa dan rakyat menjadi budak di negara dan tanah air kita sendiri, saudara-saudara. Makanya saya sampaikan kepada kalian, elit-elit politik, jangan macam-macam dengan rakyat. Jangan mentah-mentah, oh saya Kapolri, oh saya Panglima TNI, oh saya kepala kepala MPR, oh saya kepala DPR, oh saya menteri ini. Terus kenapa? Kau mau bangga dengan pangkat dan jabatanmu? Hah? Apa yang kau mau banggakan? Saya tanya, jawab yang keras. Gaji mereka dari siapa? Kurang keras, dari siapa? Dari siapa? Pakaian dinas mereka dari siapa? Kendaraan dinas mereka dari siapa? Rumah dinas mereka dari siapa? Dari siapa? Dari keringat rakyat, darah rakyat, pajak rakyat. Kalian itu adalah pelayan rakyat. Maka jangan semena-mena kepada rakyat. Jangan sampai rakyat bangkit, maju, berdiri untuk melawan kalian. Wahai para pejabat-pejabat zalim, kalau umat sudah muak, rakyat sudah muak, maka kami para santri-santri akan berada di barisan paling depan untuk menghancurkan dan meruntuhkan istana kezaliman, saudara-saudara. Saya tanya, santri Purwakarta siap hancurkan istana kezaliman? Siap runtuhkan istana kezaliman? Siap melawan kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat? Siap melawan kebijakan-kebijakan yang tidak adil kepada rakyat? Siap hancur? Siap mati? Di penjara? Penjara. Ya, di dia siang ngomong siap, di dia siap. Hah? Kamu ditangkap polisi, ampun Pak. Aing disuruh Habib Bahar Pak. Goblok. Saya kasih tahu ya. Orang berani itu kadar keberaniannya tidak akan berkurang mau di depan banyak orang ataupun dia lagi sendiri, saudara-saudara. Kalau orang berani cuma lagi banyak orang doang, berarti beraninya bukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Berarti pengen dipuji orang, oh dia berani. Lagi sendiri, ampun. Atau enggak keluar penjara, ceramahnya langsung slow. Kalau saya kan nggak ada urusan. Ada nggak ceramah saya berubah? Ada nggak ceramah saya berubah? Nggak ada. Itu wasiat saya kepada Jokowi. Kenapa? Karena saya sayang dan cinta. Jangan sampai kelak di akhirat engkau dimintai pertanggungjawaban oleh rakyat dan bangsa Indonesia. Yang kedua, saya wasiatkan kepada Prabowo yang akan menjadi presiden selanjutnya. Saya sampaikan, wahai Prabowo, rakyat telah mempercayakan di pundakmu untuk memegang bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Maka awalilah masa jabatanmu dengan kejujuran, dengan amanat, karena kejujuran bisa membawa kepada kebaikan. Ini yang ngomong Rasulullah. Kalau engkau mengawali masa jabatanmu dengan kejujuran, dengan amanat, tidak khianat, peduli kepada rakyat, mensejahterakan rakyat, maka ke depan bangsa kita akan menjadi bangsa yang makmur, yang jaya, yang terdepan. Bangsa kita akan menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang tidak bergantung kepada negara-negara lain, bangsa yang tidak punya utang agar tidak tersandra oleh negara-negara lain. Kita punya kekayaan alam, betul? Betul. Pahlawan zaman dulu ngusir penjah. Pahlawan zaman dulu ngusir penjah, ngebunuhin penjah,
Pejabat zaman sekarang kebanyakan kalau ada penjajah gaya baru, mereka datang kalungkan bunga, padahal itu penjajah gaya baru ingin merampok kekayaan alam rakyat Indonesia, saudara-saudara. Itu yang terjadi. Ini fakta, betul? 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 Makanya kata Rasulullah, sampaikan kejujuran yang jujur. Para ustadz, para kiai, para habaib juga, kalau mau berbicara, berbicara yang jujur. Sampaikan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Jangan takut. Sampaikan yang benar. Kebenaran milik Allah. Allah pasti akan memenangkan sesuatu yang menjadi miliknya, saudara-saudara. Kebenaran bagaikan matahari yang akan selalu bersinar walaupun di hadapan orang-orang yang buta. Maka para ustadz, para kiai, para habaib di panggung-panggung ceramah, mereka harus sampaikan yang benar itu benar. Jangan kalian menutupi kebenaran. Jangan kalian menutupi kezaliman, menutupi ketidakadilan. Karena apa? Karena menjadi penjilat-penjilat pejabat, penjilat-penjilat penguasa, dari anjing-anjingnya pejabat, sehingga kalian menutupi kezaliman dan ketidakadilan para pejabat terhadap rakyat dan bangsa Indonesia. Jadi harus jujur, baik dalam berkata ataupun dalam berbuat. Tapi insya Allah mudah-mudahan ke depan Indonesia menjadi negara yang dimana menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Amin amin ya rabbal. Yang penting ingat saya bilang tadi, ya, tadi kan nyambung bahwasanya santri adalah benteng daripada NKRI. Santri adalah bentengnya Indonesia. Santri adalah bentengnya agama ke depan. Maka perbaiki diri kalian sebagai santri. Jadilah santri-santri yang baik, santri-santri yang berilmu, yang mengamalkan ilmu, santri-santri yang berani untuk menyampaikan kebenaran. Saudara-saudara, Islam, agama, bangsa Indonesia, NKRI, merah putih, Pancasila tidak butuh kepada kepada 1000 pemuda yang takut untuk menyampaikan kebenaran. Tapi agama, NKRI, merah putih, Pancasila hanya butuh satu saja, pemuda Indonesia yang menyampaikan kebenaran dan menentang serta melawan kezaliman. Itu sudah cukup, saudara-saudara. Maka santri-santri harus bangkit, jangan pernah takut. Sampaikan kepada mereka, para pengkhianat bangsa. Sampaikan kepada mereka, para pejabat-pejabat zalim. Sampaikan kepada mereka, para pemerintah atau anggota DPR, anggota dewan yang sering membuat kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat dan menguntungkan perutnya serta partai-partai politiknya atau kedudukannya atau kekuasaannya. Sampaikan kepada mereka, kami santri-santri Purwakarta, kami bersumpah demi Allah, selama kedua mata kami masih terbuka untuk melihat kezaliman, melihat ketidakadilan, melihat kesengsaraan rakyat, melihat penindasan terhadap rakyat, maka selama itu kami santri-santri Purwakarta akan tegak berdiri di barisan paling depan melawan para pengkhianat bangsa sampai titik darah penghabisan, saudara. Allahu Akbar. Santri Purwakarta siap melawan, siap lawan kezaliman, siap lawan ketidakadilan. Allahu Akbar. Mereka berdiri semua, mereka. Allahu Akbar. Hidup santri, hidup Purwakarta, kota santri, kota santri. Allahu Akbar. Indonesia merdeka, hidup santri. Allahu Akbar. Semuanya yang punya flash, nyalakan flashnya. Sama-sama kita nyanyikan Mas Pembela Rasulullah untuk melawan para pengkhianat bangsa. Ayo yang belakang semuanya nyalakan.